Hai guys. Kenapa itu ada kursi di sini? Hai guys. HP bunyi. Hai guys, HP bunyi lagi. Hai guys, gimana kabarnya? Di momen malam minggu ini gue akan membahas tentang cinta. 5 bahasa cinta seperti yang ada di judul vlog ini. Oke, kenapa hari ini gue mau membahas? Karena biasanya di weekend itu dimana kita saat-saatnya ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi kan, atau at least kita punya waktu yang lebih banyak untuk ngobrol sama orang tua, sama pacar, sama teman, karena kita lagi nggak bekerja. Oke, jadi mari kita mulai. Oke guys, ini kenapa penting buat kita semua? Karena jujur, sebenarnya ini tuh adalah topik yang sudah banyak dibahas di mana-mana, tapi mungkin tidak semua orang aware ya. Tidak semua orang sadar betapa pentingnya topik ini, dan gue personally gue baru tahu topik ini sekitar 1 tahun yang lalu. Ya, lumayan telat ya. Maksudnya kalau gue tahu ini lebih cepet, pasti hidup gue bisa lebih bahagia lagi dan lebih bermakna lagi buat orang lain. Kenapa? Karena ketika kita tahu bahasa cinta ini, kita bisa mengungkapkan atau mengekspresikan rasa cinta, rasa sayang kita sama orang lain itu dengan cara yang tepat, dengan cara yang mereka mengerti. Oke? Sekarang gue akan mulai dengan definisinya, dan ini sebenarnya lumayan banyak sih guys. Ini gue Google langsung banyak banget ketemu ya, tapi karena kalian di sini dengerin gue aja, biar kalian gak usah baca-baca lagi, oke? Oke, jadi 5 bahasa cinta ini adalah konsep dari seorang ahli di bidang relationship bernama Dr. Gary Chapman. Jadi dia mendefinisikan bahasa cinta itu sebagai cara seseorang mengekspresikan perasaan cintanya kepada orang lain. Coba, udah dapet? Gue ulangi ya, biar lebih menyerap gitu di kepala ya. Jadi menurut Gary Chapman ini, bahasa cinta adalah cara seseorang mengekspresikan perasaan cintanya kepada orang lain. Nah, bahasa cinta ini tidak cuma 1 guys, tapi ada 5. Dan 5 ini kalian harus tahu semua. Dan yang paling penting, kalian harus tahu dulu bahasa cinta kalian apa, oke? Jadi gue akan mulai dengan menjabarkan ya apa saja 5 bahasa cinta yang dimaksud ini. Jadi yang pertama itu kata-kata apresiasi atau word of affirmation. Bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi buat kalian yang merasa sangat dicintai, sangat bahagia kalau ada orang yang memberikan kalian kata-kata positif, pujian, sesimpel kayak kamu hebat ya, kamu jago deh bisa ngelakuin ini tadi gitu. Nah, itu berarti kalian punya bahasa cinta adalah kata-kata apresiasi. Jadi kalian seneng gitu ketika ada orang memuji kalian. Di situ kalian merasa sangat dicintai, merasa sangat dihargai. Itu kayak begitu ya. Dan biasanya ya, sorry ya kalau gue salah, tapi sepengalaman gue, sepengetahuan gue, biasanya yang punya bahasa cinta ini biasanya kebanyakan laki-laki. Karena mungkin mereka punya ego yang juga lebih tinggi ya. Jadi mereka seneng ketika mendapat pujian, merasa sangat dihargai dan dicintai, oke? Terus yang kedua itu adalah waktu yang berkualitas atau quality time. Nah, ini gue bisa banget jelasin karena ini adalah bahasa cinta gue sendiri ya. Jadi, waktu yang berkualitas itu kita akan merasa dicintai ketika ada orang yang menyempatkan dirinya, menyempatkan waktunya untuk ketemu sama kita. Sesimpel nemenin kita jalan, nemenin kita ngobrol, dengerin kita curhat aja, itu menurut gue tuh di situ gue merasa sangat dicintai. Karena disitulah orang memberikan yang terbaik yang dia punya kan, which is waktu mereka gitu. Jadi buat kalian yang juga merasakan seneng nih kalau misalkan ada orang yang mau menyempatkan waktunya untuk ketemu sama kita, atau sekarang mungkin karena lagi nggak mungkin ketemu secara fisik, mungkin ada orang yang nanyain kabar lewat WhatsApp udah seneng, atau video call udah bikin kita seneng. Nah, berarti kalian punya bahasa cinta itu kemungkinan besar waktu yang berkualitas atau quality time. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah hadiah. Nah, ini juga bahasa cinta gue guys. Jadi bahasa cinta gue tuh mahal ya, karena pertama waktu dan kedua hadiah. Dua-duanya itu barang yang mahal menurut gue. Ini lumayan bisa kita ngerti langsung lah ya. Berarti ini adalah orang-orang yang ketika dikasih hadiah,
itu merasa sangat dicintai gitu. Kayak ada orang yang beliin dia baju senang, atau beliin bunga senang, dikasih coklat senang. Nah kalau gue ini mungkin gue mau berbagi sedikit ya pandangan gue, meskipun tadi memang di awal gue bilang oh ini memang bahasa cinta yang mahal, tapi menurut gue bukan dari segi materinya aja, tapi ketika orang mau menyempatkan dirinya untuk beliin kita kado, itu berarti mereka kan berpikir juga kita tuh sukanya apa ya. Itu yang bikin gue merasa dicintai gitu, karena mereka mikirin kita sukanya apa pasti kan ketika kita mau ngasih kado. Jadi itu bahasa cinta yang menurut gue mahal, menyediakan waktu dan uang dan pemikiran mereka untuk mikir kita maunya apa ya gitu. Oke, nah kalau yang keempat itu adalah pelayanan. Jadi ada orang yang merasa dicintai ketika dia dilayani, atau kayak apa ya, ada orang lain melakukan sesuatu untuk dia, itu dia merasa sangat wah, gue disayang nih, gue dicintai gitu. Contohnya dimasakin, disuapin, terus sesimpel dituangin minumannya. Di situ dia merasa aduh gue dilayani ya. Atau misalnya orang tua kita ya, mungkin mereka suka minta pijitin dong. Nah itu mungkin dia punya bahasa kasihnya itu adalah pelayanan gitu, dan kita harus ngerti itu. Nah yang kelima, yang terakhir itu sentuhan fisik atau touch, physical touch. Jadi ada orang yang merasa dicintai ketika dia dipeluk misalnya, dirangkul, dipegang tangannya, dicium. Nah, ada orang yang merasa sangat dicintai ketika mereka mendapatkan sentuhan-sentuhan fisik itu. Nah, jadi tadi ada 5 ya guys ya. Pertama kata-kata apresiasi, waktu yang berkualitas, hadiah, pelayanan, dan sentuhan fisik. Nah, itu. Nah, terus apa yang kalian harus lakukan sekarang? Yang pertama adalah kalian harus tahu dulu nih, kalian punya bahasa cinta tuh apa gitu. Sesimpel misalnya bertanya sama diri sendiri, oh kalau gue lebih seneng misalnya dikasih hadiah atau ditemenin jalan-jalan ya, kayak gitu. Segampang itu kita bisa mengetahui dengan introspeksi diri. Dan kalau kalian mau lebih yakin lagi, nanti gue akan taruh linknya di bawah ya untuk tes online. Di situ gampang banget sih. Nanti pertanyaannya kayak begitu kurang lebihnya ya. Nanti kita ditanya kita lebih suka ketika orang ngapain sama kita gitu. Nanti di bawah ketika kita sudah selesai ngambil tesnya, kita akan dikasih tahu nih kalau kita dominannya tuh di mana gitu, berdasarkan jawaban-jawaban kita yang tadi kita kasih ya. Nah, setelah kalian tahu bahasa cinta kalian, kalian tuh juga harus tahu bahasa cinta orang-orang di sekitar kalian, orang-orang yang buat kalian penting gitu ya. Jadi kenapa? Supaya ketika kita menunjukkan rasa cinta kita sama mereka nggak salah, nggak dengan menggunakan cara yang lebih tepat gitu, sesuai dengan bahasa mereka gitu. Karena ketika kita mau ngajakin orang bicara, kita harus bicara dengan bahasa mereka gitu. Jadi penting juga untuk kita tahu apa bahasa cinta orang lain. Nah, di sini juga gue lihat jadinya kalau kita udah sama-sama tahu, kita tuh bakalan bisa lebih ngerti dan juga bisa nerima gitu. Jadi misalnya ya, di keluarga gue tuh lumayan berbeda-beda ya. Kalau bokap itu lebih suka atau bahasa cintanya itu physical touch. Kenapa gue bisa tahu? Karena waktu dulu itu bokap tuh sering banget bilang, Papa tuh kalau lagi marah ya, gitu. Papa tuh kalau lagi marah, itu tuh sebenarnya dipeluk aja Papa tuh udah happy, udah luluh lah gitu. mungkin dari emosinya yang tadinya memuncak, setelah dipeluk tuh langsung adem. Nah itu dari situ gue tahu tuh bokap gue punya bahasa cinta itu physical touch. Jadi next time dia ulang tahun atau dia lagi down atau lagi sedih, yang gue bisa lakukan yang terbaik adalah menunjukkan cinta gue dengan bahasa dia, yaitu dengan physical touch. Bisa gue peluk, bisa gue rangkul, kayak gitu guys. Jadi kita penting sekali untuk mengetahui orang lain punya. Nah, jadi kalau kalian juga lagi merasa kayak oh gue kok kurang dicintai, atau mungkin merasa teman-teman kalian kok menjauh ya, apa dia kurang dicintai atau kurang merasa dihargai, ya kalian bisa mulai introspeksi deh. Mungkin kalian gak bisa ya minta orang langsung kayak kerjain dong ini tes bahasa cinta, gue mau tahu bahasa cinta lo apa. Mungkin gak semudah itu, tapi kalian bisa mempelajari gitu dari kebiasaan mereka, dari cara mereka menunjukkan kasih atau cinta mereka ke kalian itu. Kurang lebihnya biasanya mereka menggunakan cara atau bahasa cinta mereka sendiri. Kayak nyokap gue tuh sama seperti gue, dia lebih suka dikasih hadiah dan pelayanan. Kalau gue kan hadiah dan quality time, kalau nyokap itu hadiah dan pelayanan.
Kenapa gue bisa tahu? Karena nyokap gue itu ketika dia sayang sama seseorang yang dia lakukan itu biasanya membelikan sesuatu buat orang itu. Jadi dari situ kita bisa lihat nih, oh nyokap gue itu bahasa cintanya adalah dengan hadiah gitu. Jadi gue pun kalau misalnya nyokap gue ulang tahun ya gue kasih hadiah. Dia seneng banget dikasih bunga guys, dia seneng banget. Jadi kalau misalnya kayak begitu, kita sama-sama tahu nih bahasa cinta kita ya akan mengurangi yang namanya miskomunikasi, miskom gitu. Jadi gue berharap banget kalian setelah dengar vlog gue kali ini yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, khususnya buat kalian yang mungkin baru pertama kali denger, memberikan pencerahan dan semoga kalian bisa langsung mempraktekannya. Jangan ditunda-tunda guys, karena kita tuh harus menunjukkan rasa cinta kita tuh secepat mungkin ya, karena kita kan nggak tahu ya kapan kita punya kesempatan lagi untuk mengekspresikannya sama orang yang kita kasihi. Oke? Segitu aja, semoga kalian terenlighten, kalian tercerahkan dengan vlog gue kali ini yang cukup berfaedah ya. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa subscribe supaya gue bisa lebih semangat lagi dalam mengupload video. Dadah!